Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Manajemen Sumber Daya Manusia yang beranggotakan 4 orang, di mana ada saya sendiri, Intan Permatasari dengan NPM 101200187. Saya Erika dari kelas C4 Manajemen dengan NPM 101200188. Perkenalkan, nama saya Ilsetio Fibiansyah dari kelas C4 Manajemen dengan NPM 10120063. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainuddin Malik dengan nomor pokok mahasiswa 101200068. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi akhir semester dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, di mana kami ditugaskan untuk mewawancarai salah seorang kepala SDM di berbagai perusahaan. Dan sebelumnya kami memohon maaf karena kelompok kami tidak bisa melaksanakan secara langsung atau bertemu secara langsung dikarenakan kondisi pandemi yang saat ini belum usai dan juga lokasi rumah kami yang dari berbagai daerah sehingga tidak memungkinkan untuk bisa bertemu secara langsung. Sehingga kami memberikan tugas kepada setiap orang untuk mewawancarai seorang kepala SDM di berbagai perusahaan. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai pengelola sumber daya manusia di PT Dow Kosmetik. Boleh diperkenalkan diri? Oh, boleh. Nama saya Purwoji, asal asli dari Panamur. Saya sebagai supervisor di PT Dow Kosmetik, ya, supervisor. Tapi tetap sih nggak pegang di print, tapi ada di maklum di cabang-cabang. Ya. Langsung saja ke pertanyaan untuk wawancaranya. Cepat. Yang pertama, bagaimana proses rekrutmen karyawan di perusahaan Dow Kosmetik? Proses rekrutmen. Untuk proses rekrutmen sama ya, biasa. Kalau di kita, kalau proses rekrutmen sama sih bersama perusahaan-perusahaan lain, kita ngumpulin gitu kan ya, bikin iklan, terus nyari calon juga yang memang benar-benar ingin bekerja, kerja benar-benar gitu kan, gitu kita cari calon yang benar-benar serius mau bekerja. Untuk prosesnya tetap sama sih, datang langsung bisa gitu kan ya, bisa lewat sosial media dulu, channel kan telepon atau SMS gitu kan ya, bisa datang, bisa lewat sosial media, nanti bawa lamaran, sama seperti gitu ya. Untuk persyaratan sih sama, bawa persyaratan CV dan lain-lainnya. Kalau untuk rekrutmen seperti itu kurang lebih. Berarti sama ya? Iya. Terus yang kedua, apakah ada syarat khusus untuk menjadi karyawan di perusahaan Dow Kosmetik ini? Kalau untuk syarat khusus mungkin ada, karena emang kan di PT Dow Kosmetik kan ya namanya juga. Tapi tentunya ngelibatin perempuan gitu, ngelibatinnya perempuan gitu kan ya. Jadi emang syarat khususnya ya itu perempuan itu sendiri ya. Kalau yang lainnya sama sih, tetap kalau cuma emang harus ada ya, kalau emang perempuan ya surat izin dari orang tua. Kalau yang belum menikah, yang sudah menikah ya surat izin dari suaminya gitu. Seperti itu. Terus bagaimana cara penilaian kinerja dari pegawai perusahaan Dow Kosmetik? Penilaian, untuk kalau penilaian tentunya sama ya juga emang yang lain. Jadi kalau nilai emang ya diutamakan ke hasil produksi. Kalau kita nilai satu karyawan atau beberapa karyawan dilihat emang produksinya yang benar-benar bagus gitu kan, produksinya benar-benar targetnya benar-benar kekejar, malah lebih gitu kan gitu. Terus yang emang si karyawan itu jarang bolos gitu kan ya, jarang bolos terus tepat waktu gitu kan ya, konsisten terhadap waktu, jadi hasilnya gitu, tepat waktu, jarang bolos gitu kan ya. Terus disiplin gitu kan, tetap kita nilai walaupun OP-nya fokus produksi, fokus ke operatornya, karyawannya fokus ke produksi ya, tapi tetap kita sebagai supervisor menilai
mana karyawan yang benar-benar bekerja, mana karyawan yang emang apa ya, kerja, ya itu tak kerja, datang kerja, emang dikerja. Kadang ada yang nggak serius gitu, nggak fokus. Kadang ada yang seperti itu. Nah, kita tetap cari penilaian yang memang yang benar-benar kerja, terutama yang targetnya lebih banyak gitu tadi. Bisa diceritakan bagaimana standar kinerja yang dijalankan dari perusahaan Dow Kosmetik? Standar kinerja, standar kerja ya. Oh, wah. Untuk standar kerja sama sih, kita mengacu ke produksi. Mengacu ke produksi. Kalau standar tetap kan ada aturan, kalau produksi harus pakai target gitu kan ya. Target itu harus kerja gitu, harus kerja, itu juga harus bagus, jangan banyak reject kalau dari target dari hasil produksi gitu kan ya. Terus harus disiplin juga gitu kan. Harus konsisten sama waktu ya. Tadi tetap yang jadi penilaian itu jadi standar kerja, itu standar kerja yang jadi penilaian gitu ya. Operator yang karyawan yang mengikuti standar kerja, yang mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan, itu jadi nilai plus, nilai lebih. Nah gitu kalau dari standar kerja. Nah, tetap kalau juga hal lainnya, royal juga, royal itu standar kerja juga. Royal terhadap perusahaan tentunya, juga terhadap karyawan-karyawan yang lain. Kadang ada karyawan yang apa ya, bergosip, bukan bergosip ya, apa ya jadinya, ya bergosip, jadi si karyawan yang lainnya itu malah tersinggung gitu kan ya, ngomongin di bagian lain gitu kan ya, ke bagian yang lain, jadi malah tersinggung, malah kan nggak enak di si karyawannya. Nah itu kan loyalitas antara sesama karyawan nggak ada, kayak gitu malah gitu, kadang gitu ya. Kalau standar kerja seperti itu sih, kadang sama intinya kedisiplinan, terus juga produksi harus emang harus bagus, jangan banyak target, jangan banyak reject. Target harus tetap kerja ya, malah harus lebih bagus gitu tadi. Apa saja pelatihan yang dilaksanakan oleh perusahaan Dow Kosmetik? Untuk pelatihan khusus sih nggak ada. Pelatihan ya mungkin kalau emang baru datang gitu kan ya, udah diterima masuk ya. Kalau emang itu mah pelatihan cuma emang ada 1 hari sih, ada 1 hari. Di 1 hari itu si karyawan nggak langsung fokus kerja, emang belum tahu ya, dia belum tahu kerjanya apa gitu kan ya. Tapi tetap dikasih tahu dulu, diperlihatkan cara kerjanya seperti apa. Itu di 1 hari itu cara kerjanya langsung, tapi langsung udah paham, langsung praktek si karyawan tersebut, langsung praktek di 1 hari itu. Nah itu terus kedepannya sih di hari berikutnya sampai 3 bulan ke depan, nah itu masuk ke training itu juga sih masa pelatihan sebenarnya, tapi emang udah apa ya, tetap ke produksi dia khusus, tapi masih dibimbing kalau emang masih ada reject gitu, ada kurang bagus, itu tetap masih diperbaiki gitu di masa training itu. Terus kan ada ya, kalau target juga tetap sih, kalau di masa training ada target, tetap harus kejar target, tapi nggak banyak gitu ya. Ada target minimal, tetap nggak sehari itu nggak hasil di berapa gitu kan ya, nggak dikitnya, tetap seperti itu. Karena itu juga kan di target tetap ada uang, ada hasil kan, ada hasil dari itu, dari perharian itu, dari pas masa training gitu. Kalau pelatihan khusus seperti itu sih nggak ada yang khususin pelatihan di luar, kalau ini nggak ada, tapi tetap langsung pelatihan langsung kerja. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan, karena beliau sibuk sekali di hari-hari ini, di bulan-bulan ini. Mungkin cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilsetio Febiansyah dari STIS TMI Bandung, dan sekarang saya bersama Mas Rian dari CV Potret Studio yang bertujuan untuk mengajukan beberapa pertanyaan tentang manajemen sumber daya manusia. Pertanyaan yang pertama untuk Mas Rian, yang pertama, apakah Anda mengetahui indikator apa saja yang dipakai dalam penilaian kinerja? Kalau untuk indikator penilaian kinerja, yang pertama tanggung jawab terhadap pekerjaannya masing-masing. Selaku dari manajer, tanggung jawab terhadap manajernya, selaku dari karyawan terhadap karyawannya sesuai dengan proksinya masing-masing. Kemudian tentang perihal kedisiplinan. Nah, kedisiplinan waktu, ketepatan pekerjaan terhadap klien, dan lain sebagainya. Terus kemudian perihal masalah kualitas dari karyawannya, kualitas dari manajernya. Nah, itu sangat mempengaruhi dari hasil kinerja, hasil kepuasan dari klien. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apakah penilaian kinerja diukur berdasarkan proyek yang dapat diselesaikan? Sesuai dari jawaban yang pertama, bahwasanya ketika indikator yang pertama itu berjalan dengan baik, itu otomatis proyeksi dari kinerjanya juga akan hasilnya bagus. Jadi ketika indikatornya itu sudah memuaskan secara tidak langsung, hasil dari kinerjanya pun akan mempengaruhi dari indikator itu sendiri. Menurut saya itu seperti itu. Menurut Anda, bagaimana ketika seseorang memulai suatu karir dan menjalaninya, lama-kelamaan dia merasa tidak cocok atau bosan, entah masih bingung dengan karirnya atau hal lainnya? Menurut Anda bagaimana tanggapannya? Kalau menurut saya, sebelum memulai karir tersebut, itu seharusnya karyawan harus mengetahui sisi dirinya sendiri. Nah, yang nantinya ketika dia bekerja sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau udah berkarir di perusahaan tersebut, si karyawan itu nggak menyesal karena fashionnya tepat pas waktu milih pekerjaannya. Si karyawan tersebut mematangkan dirinya untuk bekerja di mana dulu. Nah, kemudian ketika sudah tepat, dia bisa mengambil suatu keputusan untuk resign dan melanjutkan ke fashionnya si karyawan tersebut. Menurut Anda, karir yang bisa dikatakan berhasil itu seperti apa? Kalau menurut saya, nggak ada tolak ukur suatu karir keberhasilan di suatu tempat manapun. Apa tujuan Anda secara keseluruhan pada tahun ini untuk memajukan SDM karyawan? Yang pertama, meningkatkan kualitas karyawannya. Nah, wawasannya, kemudian soft skill-nya, untuk menunjang kinerja dari klien tersebut. Kalau untuk saat ini kami baru bisa memberikan itu untuk ke depan. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore. Izin minta waktu sebentar. Ya, silakan, boleh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Intan Permatasari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari jurusan Manajemen, dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Bandung. Di sini saya mempunyai tugas kuliah untuk mewawancarai seorang kepala sumber daya manusia. Dan langsung saja ya Pak ya, Ya, silakan. pertanyaannya.
menurut Bapak, apa yang Bapak ketahui mengenai indikator apa saja yang dipakai dalam sebuah penilaian kinerja? Kalau menurut saya untuk melihat indikator kinerja itu dilihat dari pegawai itu berhasil atau tidaknya mencapai suatu tugas yang pimpinan embankan kepada pegawai tersebut, seperti itu. Kalau misalkan dia telah selesai ataupun misalkan telah berhasil ataupun bisa meraih prestasi, itu bisa dikatakan kinerjanya bagus gitu dalam bekerja, seperti itu, sehingga perusahaan juga ikut terangkat seperti itu. Kemudian menurut Bapak, apa yang Bapak ketahui mengenai penilaian kinerja? Penilaian kinerja itu suatu penilaian terhadap suatu pegawai untuk melihat apakah si pegawai tersebut berkualitas atau tidak, apakah pegawai tersebut benar kerja dengan baik, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan baik atau tidak. Itu bisa dikatakan sebagai penilaian untuk kinerja, seperti itu. Kemudian, apakah penilaian kinerja itu diukur berdasarkan proyek yang dapat diselesaikan? Ya, bisa. Itu salah satu penilaian kinerja. Misalkan bisa pegawai tersebut menyelesaikan proyeknya, seperti itu bisa dikatakan berhasil, kinerjanya bagus, seperti itu. Kalau tidak, kecuali kalau misalkan pegawai tersebut tidak mencapai target apa yang inginkan, itu bisa dikatakan kinerjanya kurang bagus, seperti itu. Kemudian, menurut Bapak, bagaimana ketika seseorang memulai suatu karir dan menjalaninya lama-kelamaan dia itu merasa tidak cocok, entah masih bingung dengan karirnya atau hal lainnya? Kalau saya sebagai SDM ya, sebagai sumber daya, ketika saya merekrut pegawai, biasanya kan suka ada tes terlebih dahulu. Bisa dilihat dulu dari ijazahnya atau sesuai apa tidak, sesuai dengan pembukaan lowongan kerjanya, seperti itu. Kalau misalkan kebanyakan yang saya loloskan, yang lamar ke saya itu lihat dari ijazahnya, kemudian kebutuhan di tempat kerja saya itu tuh apa, seperti itu ya. Kalau misalkan setelah dijalani, oke, dia masuk kriteria, tetapi beberapa bulan, beberapa tahun kinerjanya itu dia turun, berarti kita ada sesuatu hal, tanda kutip, si pekerja ini tuh meskipun dia membidangi bidang tersebut, tetapi kinerjanya selalu turun terus dalam kurun waktu maupun 1 tahun, 2 tahun atau dan seterusnya, berarti itu tidak, si pegawai tersebut tidak cocok dengan bidang tersebut gitu. Bukan karakternya ataupun bukan hobinya, bisa dibilang hobi ya, bukan hobi ya namanya, tidak sesuai dengan hati, karena kerja itu harus sesuai dengan hati ya, harus sesuai dengan hati, harus suka gitu. Percuma begini kerja kalau kitanya tidak suka, percuma juga, meskipun itu dalam satu bidang sama. Misalkan kita bagian komputer, tapi hati kita nggak cocok dengan komputer, nggak suka dengan komputer, itu sama aja gitu. Nanti hasilnya kinerja juga nggak akan bagus, dan pencapaian dalam suatu proyek pun itu tidak akan tercapai dengan baik, seperti itu sih. Kemudian, menurut Bapak, karir yang bisa dikatakan berhasil itu seperti apa? Karir yang bisa dikatakan berhasil yaitu jika suatu pegawai mencapai prestasi yang membanggakan bagi perusahaan, bisa menyelesaikan suatu proyek yang diembangkan oleh atasannya sehingga dia hasil gitu. Itu bisa dikatakan berhasil dalam suatu karir, seperti itu sih. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga Bapak diberikan kesehatan selalu. Amin, terima kasih. Semoga berhasil ya, Dek ya. Amin. Ya. Sekian wawancara dari kelompok 4. Terima kasih.